Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue, Riantoni. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jika ini adalah pertemuan pertama kita, teman-teman mohon bantuan untuk klik subscribe terlebih dahulu, sehingga teman-teman tidak ketinggalan video tutorial lainnya dari channel ini. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP. Kita akan membahas tuntas penggunaan rumus VLOOKUP ini. Mulai nanti kita akan membahas VLOOKUP biasa, kemudian rumus VLOOKUP untuk beberapa baris sekaligus, kemudian penggunaan rumus VLOOKUP pada beda dokumen dan juga beda sheet. Bagaimana caranya dan pembahasannya? Mari kita langsung masuk ke tutorial kali ini. Kita mulai di pembahasan pertama, yaitu penggunaan rumus VLOOKUP biasa. Kita akan mengisi beberapa kolom yang sudah disiapkan ini, teman-teman. Ada kolom nama lengkap, nomor handphone, dan seterusnya. Jadi, kita menggunakan rumus VLOOKUP ini untuk mencari data dari tabel referensi, yaitu tabel database mahasiswa ini. Kita mengisi nama lengkap dengan kata kunci NRP, nomor registrasi mahasiswa ini. Ya, teman-teman. Kita langsung saja ke penggunaan rumus VLOOKUP biasa. Caranya ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP, teman-teman ya. Kemudian buka kurung, lalu klik kata kuncinya. Kata kuncinya adalah NRP ini, teman-teman klik. Kemudian titik koma, lalu teman-teman blok table array, table referensi. Di sini yang menjadi referensi adalah table database mahasiswa ini. Jadi saya blok dari sini data pertama hingga data terakhir. Semua diblok. Setelah itu jangan lupa teman-teman tekan F4 di keyboard supaya rumusnya terkunci ya. Alasan untuk mengunci rumus ini adalah supaya nanti rumus VLOOKUP-nya bisa kita copy untuk format-format atau baris yang ada di bawahnya. Oke, lalu kita ketik titik koma lagi. Lalu nama lengkap kita mengambil dari tabel referensi di mana nama lengkap berada di kolom nomor 2. Ini kolom nomor 1 NRM, kemudian kolom nomor 2 nama lengkap. Jadi kita klik, kita ketik 2, lalu titik koma. Nah, di sini kita isikan 0, teman-teman. Ya, arti 0 itu supaya kita mengambil nilai yang fix sama. Oke, lalu teman-teman tutup kurung. Lalu tekan enter. Nah, muncul namanya Feza Dewi Munte. Ya, untuk baris di bawahnya teman-teman silakan klik 2 kali seperti ini. Maka akan muncul nama-nama yang lain sesuai dengan rumus VLOOKUP dengan kata kunci NRM ini, teman-teman. Oke, berikutnya kita lanjut ke pengisian kolom nomor handphone, teman-teman. Ini sama ya, jika kita menggunakan rumus VLOOKUP biasa, caranya sama dengan yang tadi. Kita ketik dulu VLOOKUP ya, teman-teman, buka kurung, kemudian kata kuncinya NRM, kita klik, titik koma, lalu tabel referensinya kita blok, lalu kita tekan F4, titik koma lagi. Sekarang nomor handphone itu berada di kolom berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti kita ketik 6, kemudian titik koma, teman-teman ketik 0. Lalu tutup kurung. Tekan enter, maka akan muncul nomor handphonenya. Untuk baris di bawahnya silakan klik 2 kali, seperti itu. Begitupun dengan kode prodi, teman-teman. Sama ya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian kata kuncinya kita klik dulu, titik koma, lalu tabel referensinya kita blok seperti ini, lalu tekan F4, titik koma lagi. Kode prodi berada di kolom ketiga. Jadi teman-teman ketik 3 di sini, titik koma, ketik 0, tutup kurung, kemudian tekan enter. Maka muncul seperti ini. Nah, seperti itu juga kolom kode MTK ini, teman-teman, atau kode mata kuliah ini. Tapi teman-teman, kalau seperti ini kan kita secara secara sederhana dan juga membutuhkan waktu. Nah, kita ada satu cara, teman-teman, di mana kita cukup 1 kali membuat rumus VLOOKUP untuk 4 baris ini, teman-teman. Ya, jadi caranya seperti ini. Ini kita delete dulu ya, kita delete dulu. Jadi kita akan mengisi langsung kolom nama lengkap ini, nomor handphone, kode prodi, dan kode MTK ini langsung dengan menggunakan 1 kali rumus VLOOKUP saja. Caranya bagaimana? Ini teman-teman kita perhatikan ya. Sama dengan kemudian kita ketik VLOOKUP, buka kurung, teman-teman. Kata kuncinya sama, yaitu NRM ini. Kita klik dulu, lalu titik koma. Nah, sekarang
sama tabel referensinya kita blok dari awal sampai terakhir. Lalu tekan F4 sama ya. Nah, titik koma, di sini perbedaannya teman-teman. Kalau tadi kita nama lengkap kita ketik 2 ya, lalu titik koma masukkan 0. Sekarang karena kita ingin mengisi beberapa kolom sekaligus, maka kita menggunakan format rumus seperti ini. Setelah titik koma, kita ketik kurung kurawal buka. Oke, kemudian masukkan kolom berapa yang kita inginkan. Nama lengkap itu berada di kolom kedua. Maka kita ketik 2, lalu titik koma lagi di sini. Nomor HP ya. Nomor HP kolom keberapa? 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi teman-teman ketik 6, titik koma lagi, kode prodi. Kode prodi berada di kolom 3. Kita ketik 3, titik koma lagi, kemudian kode mata kuliah. Kode mata kuliah berada di kolom ke-5. Jadi teman-teman ketik 5. Sudah selesai? Kalau sudah, maka tutup dengan kurung kurawal lagi. Oke. Setelah itu baru titik koma lagi, lalu 0 dan tutup kurung seperti ini. Oke, teman-teman. Setelah saya tekan enter, ya, teman-teman perhatikan apa yang terjadi. Oke, lihat. Nah, hasilnya sudah keluar, teman-teman, tapi dia mengisi baris di bawahnya, ya. Padahal kita ingin dia mengisi kolom di sebelahnya ya, bukan baris di bawahnya. Oleh karena itu sedikit kita modifikasi dulu rumus VLOOKUP kita dengan menambahkan transpose ya. Transpose ya. Transpose, buka kurung, kemudian di ujungnya di sini kita tutup kurung. Lalu tekan enter. Nah, dia akan langsung berubah dari tadi mengisi kolom ke bawah, sekarang mengisi kolom ke kanan sebelahnya. Oke, seperti itu ya teman-teman, cara menggunakan rumus VLOOKUP sekaligus untuk hasil beberapa kolom. Ya, gampang sekali, jadi satu kali rumus VLOOKUP, beberapa kolom bisa terisi sekaligus. Akan tetapi catatannya adalah penggunaan rumus VLOOKUP seperti ini, kolomnya harus berdekatan ya, harus bersebelahan, sehingga bisa digunakan rumus seperti ini. Bagaimana dengan mengisi yang bawahnya? Ini sama saja teman-teman. Kita klik di sini, lalu kita tarik saja. Kita tarik seperti ini. Oke, otomatis dia akan mengisi sendiri sesuai dengan rumusnya. Nah, kalau teman-teman klik di sini, maka di sini rumusnya disable ya. Disable karena dia merupakan mengikuti rumus di kolom pertamanya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, untuk menggunakan rumus VLOOKUP untuk beberapa kolom sekaligus, kita menggunakan rumus seperti ini, VLOOKUP, kata kunci, kemudian tabel referensi. Setelah itu kita menggunakan kurung kurawal ya. Kurung kurawal itu di keyboard berada di atas atau sama dengan tombol kurung siku ya teman-teman ya. Nah, kurung kurawal seperti ini, lalu kita masukkan kolom-kolom yang akan kita isi. Seperti ini contohnya kolom nama 2, 6, 3, 5. Ya, setelah selesai maka tutup lagi dengan kurung kurawal. Oke, seperti itu teman-teman, bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan VLOOKUP berikutnya, yaitu VLOOKUP dengan kondisi beda sheet ya teman-teman, beda sheet. Contohnya seperti ini, kita akan mengisi kolom nama prodi ini, di mana kata kuncinya adalah kode prodi. Nah, untuk mengisi kolom nama prodi ini, kita mengambil data dari sheet data program studi ini ya. Jadi ini ada dua sheet. Ini sheet lembar kerja kita, kemudian ada sheet data program studi ya. Isinya kode prodi kolom pertama, kemudian nama prodi kolom kedua. Kita akan mengisi kolom nama prodi ini berdasarkan data dalam sheet ini. Caranya bagaimana? Sama persis sebetulnya dengan VLOOKUP biasa teman-teman. Hanya nanti pada saat kita memilih tabel referensi, kita harus klik dulu sheet yang terkait ya. Kita ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP, buka kurung, lalu kita klik kata kuncinya yaitu kode prodi, titik koma. Nah, sekarang tabel referensi, kita klik dulu sheet ini. Ya teman-teman ya, kita klik. Lalu ini kita blok ya dari sini, atau dari sini juga bisa kita blok. Oke. Setelah itu teman-teman jangan lupa tekan F4 dulu ya, supaya rumusnya tidak bergerak ya, supaya tabel referensi ini tidak bergerak. Setelah itu teman-teman langsung masuk ke sini nih ya, ke sini di bagian rumus ini formula bar. Teman-teman di bagian akhir
ketik titik koma seperti biasa, lalu ketik 2. Kenapa 2? Karena kolom nama prodi itu berada di kolom nomor 2 ya. Ini kolom satunya, ini kolom nomor 2. Makanya di sini ketik 2. Lalu titik koma lagi, ketik 0 ya, seperti biasa. Lalu tekan enter. Nah, maka akan muncul perpajakan. Oke, yang lainnya tinggal copy. 30 perpajakan, kita cek dulu apakah betul kode 30 perpajakan. Betul ya, teman-teman. Seperti itu. Mudah ya, teman-teman. Penggunaan VLOOKUP untuk data yang berada dalam sheet yang berbeda. Sama saja, hanya teman-teman harus berhati-hati pada saat memilih tabel referensinya. Dan jangan lupa ditekan F4 supaya rumus dari tabel referensinya tidak berubah. Seperti itu kira-kira, teman-teman. Oke. Lanjut kita penggunaan berikutnya, rumus VLOOKUP, yaitu dengan kondisi beda dokumen. Ya, sekarang kita contohnya ingin mengisi kolom nama MTK ini, teman-teman. Nama mata kuliah ini, ya. Kita akan mengisi kolom ini dengan menggunakan kata kunci kode MTK, ya. Jadi ini saya bagi dulu dua file ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, teman-teman, satu file, yaitu nama filenya database mata kuliah ya. Di sini ada kode mata kuliah, di sini ada nama mata kuliah. Nah, kita ingin mengisi, ini beda dokumen ya. Ini file 1, ini file 2, teman-teman. Nah, kita akan mengisi kolom nama MTK ini berdasarkan database di file ini ya. Jadi beda file. Oke, caranya seperti apa? Sama saja. Teman-teman ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP, buka kurung, kata kuncinya apa? Kode MTK. Oke, klik di sini. Lalu titik koma. Nah, sekarang tabel referensinya kita blok dulu yang di sini. Oke, teman-teman. Ini file yang berbeda ya. Kita blok dulu. Lalu jangan lupa tekan apa? F4. Tekan F4 ya, teman-teman. Setelah tekan F4, balik ke sini, teman-teman, titik koma 2. Kenapa 2? Karena kolom mata kuliah itu berada di kolom nomor 2. Lalu titik koma 0, tutup kurung, tekan enter. Nah, muncul reset operasi. Lalu teman-teman bisa copy yang lainnya ya. Kita cek dulu apakah adbi 4336 ini administrasi biaya, 4336 administrasi biaya ya. Sudah betul, teman-teman. Artinya sudah benar rumus VLOOKUP yang kita buat dari dokumen yang berbeda ini. Oke, itu teman-teman. Jadi intinya penggunaan rumus VLOOKUP itu sama saja format rumusnya, mau format VLOOKUP biasa dalam satu sheet yang sama, ataupun VLOOKUP dengan kondisi beda sheet, ataupun penggunaan rumus VLOOKUP dengan kondisi berbeda file dokumen. Sama saja penggunaan rumusnya, hanya teman-teman harus betul-betul teliti pada saat mengambil tabel referensinya ya, dan jangan lupa tekan F4 supaya nanti format tabel referensinya tidak bergerak, terkunci, kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan dalam tutorial kali ini kita sudah belajar bagaimana penggunaan VLOOKUP biasa, kemudian VLOOKUP untuk beberapa kolom sekaligus hasilnya ya, itu sangat membantu sekali. Kemudian VLOOKUP beda sheet dan juga VLOOKUP beda file atau dokumen. Semoga bermanfaat. Teman-teman silakan klik subscribe, kemudian tinggalkan kolom komentar jika ada pertanyaan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.